Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur ketika Tuhan masih memberikan kita kesempatan dapat menikmati satu hari lagi untuk merenungkan apa yang menjadi isi hatinya. Saat ini marilah kita meminta pertolongan, kiranya Ia memberikan kita pengertian. Bapa di dalam surga, berikanlah kami hati yang sungguh-sungguh taat kepada kebenaran-Mu, dan pikiran yang mau tunduk kepada kebenaran-Mu itu, sehingga kami memang benar-benar layak disebut sebagai murid Tuhan, karena kami dengan cinta kasih melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ini adalah firman Tuhan yang saat ini saya renungkan. Sebelum saya membuka Alkitab ini, saya meminta kiranya Tuhan berkenan menitipkan kebenaran kepada saya. Akhirnya saya membaca lembar per lembar dan melihat bahwa topik ini memang adalah hal yang pantas untuk selalu diperbincangkan. Jika saya bertanya kepada kita semua, apa yang membuat kita layak disebut sebagai murid Tuhan? Apa yang menjadi bukti bahwa kita memang benar-benar percaya kepada Yesus Kristus? Ketika orang melihat kita, apakah mereka akan dengan mudah berkata bahwa kita adalah murid Kristus? Sungguh sebuah masalah yang sangat berat dan tidak akan pernah selesai, yaitu tentang bagaimana mengasihi orang lain. Mungkin sangat mudah mengasihi orang yang baik kepada kita. Mungkin sangat mudah memaafkan orang yang berbuat kesalahan sedikit kepada kita. Mungkin sangat mudah mengasihi orang-orang yang jarang berbicara dengan kita. Mungkin sangat mudah memberikan senyuman kepada mereka yang tidak menyakiti hati kita berulang kali. Namun bagaimana dengan mereka yang hampir setiap hari rasanya membuat hati kita itu sakit dan mengundang kemarahan kita? Apakah kita masih tetap mengasihi mereka? Maka sebuah kepastian bahwa kita bukanlah murid Tuhan, bukan anak-anak Tuhan ketika kita tidak mengasihi mereka. Ketika kita mengingat kematian Yesus di kayu salib, Ia adalah pribadi yang tidak berdosa. Ia adalah Tuhan yang turun dari surga, mengasihi kita orang-orang yang tidak layak dikasihi. Seandainya Ia mati hanya untuk orang-orang yang kesalahannya sedikit, maka apakah kita ikut dalam hal ini? Apakah kita ikut juga diampuni? Pasti tidak. Karena sesungguhnya kita adalah pendosa-pendosa yang berat. Tidak ada yang layak dikasihi dan diampuni. Namun justru Allah datang di dalam Yesus Kristus, mati di kayu salib mengasihi kita semua. Sehingga kita orang-orang yang tidak layak dikasihi, melihat diri kita berharga karena Tuhan telah mengasihi kita. Inilah perintah yang lama dan inilah perintah yang baru. Perjanjian lama dan perjanjian yang baru hanya menceritakan tentang satu, yaitu bagaimana kita mengasihi Allah dan bagaimana Allah telah mengasihi kita, dan kita harus mengasihi sesama kita. Inilah pesan Tuhan hari ini. Coba bayangkan dan ingatlah orang-orang yang sulit engkau kasihi. Ingatlah mereka dan ingatlah dirimu bagaimana Tuhan telah mengasihimu. Kita tidak punya batas untuk mengasihi orang lain, sebab Tuhan pun mengasihi orang lain jikalau mereka mau bertobat dan meminta ampun. Maka sekarang
Seandainya kita masih sering tidak mengasihi orang lain, mintalah pengampunan daripada Tuhan, dan mintalah kekuatan untuk Dia memampukan kita mengasihi mereka yang sulit untuk dikasihi. Kita adalah anak-anak Tuhan. Mari buktikan bahwa kita mampu mengasihi. Kita mengasihi bukan seperti dunia ini mengasihi. Kita mengasihi bukan karena orang baik kepada kita. Kita mengasihi bukan supaya orang baik kepada kita, tetapi kita mengasihi karena kita sadar Tuhan telah mengasihi kita. Saudara yang terkasih, mungkin kita sulit untuk mengungkapkan kasih kita kepada orang lain. Mulailah dengan cara mendoakan mereka, membawa mereka dalam setiap doa-doa kita. Sekiranya Tuhan berkenan memberikan kita hati yang mau mengasihi. Ini adalah masalah yang sangat sering dibicarakan, tetapi sadar atau tidak, kita adalah orang-orang yang gagal dalam mengasihi. Kiranya Tuhan mengampuni kita dan menguatkan kita untuk dapat mengasihi orang yang sulit untuk dikasihi. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengasihi kita, para pendosa ini. Amin. Bapa di dalam surga, berilah kami anugerah untuk semakin mengasihi Tuhan, dan ajarlah kami untuk mengasihi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.